Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing. Kalian bisa lihat di sini ada handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro yang Antutunya kalau kalian lihat dahsyat sekali. Sampai segini guys, 400 ribuan. Mau tahu custom ROM-nya apa? Yuk langsung saja kita review custom ROM yang dipakai Redmi Note 9 Pro ini. Oke, Redmi Note 9 Pro yang skor Antutunya dahsyat ini pakai custom ROM yang namanya ini nih, Pixel H14 versi tahun 2024 bulan 8 tanggal 22. Jadi pastikan kalian install sesuai dengan versi yang akan install ya. Jadi custom ROM ini bukan custom ROM Evolution X. Oke, kita akan review yang pertama adalah notification bar seperti ini. Jadi ada toggle bar di atas, jam, kemudian tanggal, baterai. Di bawahnya ada notifikasi seperti ini. Kalian bisa lihat ya. Kemudian jika kita scroll down, nah di atas ada scrolling untuk brightness. Kemudian bawahnya ada quick toggle untuk mengaktifkan seperti internet, Bluetooth, flashlight dan lain-lain. Nah, di sini untuk internet bisa kalian aktifkan WiFi maupun paket data. Kemudian jika kalian ingin menambahkan fungsi toggle yang ada di sini, kalian tinggal tekan icon pensil di sini dan tinggal kalian naikkan fungsi yang akan kalian gunakan. Contohnya location, kita naikkan seperti ini. Nah, ini kemudian kita back dan akan tampil di sini. Dan kalian bisa mematikan maupun menghidupkan fungsi yang ada di toggle itu. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke home screen. Home screen-nya itu seperti ini ya. Dan untuk apps drawernya seperti ini, scroll dari atas ke bawah saja. Kemudian untuk settingnya, nah di settingnya itu seperti ini. Kalian bisa lihat menu-menunya sama seperti Google Pixel ya. Ada menu network, nanti akan tampil menu seperti ini. Kemudian kalian masuk ke connected device, akan muncul menu seperti ini. Dan masuk ke sini kalian bisa mengaktifkan NFC, cache, printing dan lain-lain. Kemudian jika kalian masuk ke apps seperti ini, ini akan tampil semua aplikasi yang kalian gunakan. Di sini juga ada default apps, game space, screen time, unused apps, apps battery usage, special apps access. Ini kalau kalian masuk ke special apps access akan muncul seperti ini. Kita back lagi, kemudian kita masuk ke menu notification. Notification juga seperti ini. Kalian bisa lihat menu-menunya, banyak sekali ya. Kemudian di sini kalian bisa lihat baterai. Nah, di baterai ini kalian juga bisa masuk ke battery manager dan mengaktifkan manage apps automatically. Jadi kalau ada aplikasi yang jalan di background, itu bisa dimatikan untuk menghemat baterai kalian. Kemudian untuk storage, nah ini biasanya teman-teman ingin mengetahui storage yang digunakan ya. Untuk sistemnya sendiri, ini di sini sekitar 4 GB yang digunakan. Kemudian untuk aplikasinya 3,1. Ini sudah akan tambah games dan aplikasi-aplikasi lainnya. Kemudian ada sound and vibration seperti ini. Ada adaptive sound, live caption. Kemudian di bawah lagi hanya ada seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke display.
Untuk display ada adaptive brightness atau auto brightness-nya. Kemudian di sini ada dark theme, night light, live display, color, adaptive. Nah, untuk color kalian bisa ganti ke natural, boosted, atau adaptive. Kemudian di sini juga ada yang namanya tap to wake, tap to sleep, sama wake on plug. Back, kemudian masuk ke accessibility seperti ini. Color, motion, extra dim, untuk jika kalian ini terasa sangat terang, kalian bisa aktifkan fitur ini. Nah, jadi lebih gelap layarnya. Kemudian ada sistem control, vibration haptic, audio description, flash notification, hearing device, audio adjustment, accessibility shortcut, dan text to speech output. Kemudian kita masuk ke security and privacy, hanya ada seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ada trust again, kemudian app pinning. Kita back, kemudian kita back lagi. Di sini ada location, ini GPS ya. Kita nyalain aja. Kemudian ada safety and emergency, SOS, information emergency, earthquake. Kemudian ada digital well-being, parental control yang biasa kalian temukan di handphone Android lainnya seperti ini. Dan ada Google Service Preference. Kemudian ada System Language. Nah, biasanya teman-teman juga nanya ya, language-nya ada apa aja? Kita cek di sini ya. Sistem language-nya itu kita add language. Nah, di sini ada Indonesia, Melayu. Kalau dari A ini banyak ya, Afrika, akan. Kemudian B ada juga, C juga ada. Kita masuk lagi di C, Spanyol, kemudian G juga ada, H, I, tuh, sampai bahasa Jawa juga ada. Untuk bahasa Sunda tidak ada. Cukup lengkap ya untuk bahasanya, tuh kalian bisa lihat. Kemudian kita back lagi. Kemudian ada voice input, on device recognition, text to speech output. Kita back, kemudian kita masuk ke sini. Ada beberapa menu ya. Di menu sistem ini ada button, keyboard, sistem profile. Nah, ini automobile default silent. Akang sih biasanya pakai yang default aja untuk mendapatkan performa 400 ribuan tadi. Kemudian ada status bar yang bisa kalian aktifkan network trafficnya yang ada di sini nih. Nah, ini tuh untuk mengaktifkannya adanya di sini. Display mode. Nah, kalau disabled langsung hilang atasnya. Kemudian kalau kita nyalakan upload only, misal hanya upload aja. Ini hanya download aja, dan ini upload dan download seperti ini. Oke, positionnya mau di right atau di left, kemudian auto hide, traffic measurement-nya, kbps atau show unit. Kemudian kita back. Kemudian di sini juga ada clock position-nya, mau di left apa di right, kemudian AMP, style, battery, statusnya mau circle, text, atau icon portrait seperti ini. Oke, kita back, kemudian kita back lagi. Di sini ada NIS, ada Google Play Integrity Spoof, kemudian di gesture. Nah, di gesture kalian bisa custom ya gesturnya. Kemudian kita back. Mohon maaf suaranya agak terganggu karena Akang sedang ada di rumah orang tua, jadi kebetulan di pinggir jalan, jadinya kontennya ya terganggu seperti ini. Oke,
Kita lanjut ke sistem update-nya. Nah, ini namanya Project Pixel Edge, dan jika kalian cek dia nggak ada updatean lagi ya. Padahal versi Android 15-nya ada loh. Nanti kita akan coba tes Android 15 ke Xiaomi Redmi Note 9 Pro ini. Kita back lagi, kemudian kita masuk ke rules ya, nggak perlu lah, kita back lagi, kita back, kemudian about phone. Nah, ini about phone-nya Android-nya Android 14 ya, Pixel Edge versionnya ini. Maintainernya Clarence Selo. Oke, kita back dan kita back lagi. Nah, untuk banking nih contohnya Levin, kita allow. Nah, banking aman ya, tidak ada notifikasi root ataupun lainnya, jadi bisa kalian login saja bankingnya. Ini khusus Levin. Kemudian BRI Mobile, kita cek apakah ada notifikasi. Nah, untuk BRI Mobile juga sama ya, bisa kalian gunakan. Jadi banking itu aman untuk di sini. Oke. Dan untuk gaming test, kita tes di sini. Nah, untuk gaming test di Mobile Legends ya. Untuk Mobile Legends sendiri di Pixel Edge ini kita dapat, kita cek dulu. Oh, sorry. Karena akang tangan satunya megang kamera, jadinya agak sulit nih. Nah, ini kalian bisa lihat high frame rate-nya bisa sampai super atau 90 Hz, padahal handphonenya cuma 60 Hz. Jadi ya nggak perlu lah ya masuk ke super, cukup di high. Kemudian untuk grafik bisa sampai ultra, seperti itu untuk Mobile Legend. Untuk gaming lainnya karena akang tidak install, jadi kalian bisa tes sendiri untuk gaming lainnya. Kemudian kita akan tes cek salju atau NFC. NFC-nya masih disable. Kita akan enable terlebih dahulu. Enable NFC. Kita aktifkan. Oh, sorry. On. Akan ambil kartu e-money terlebih dahulu ya. Oke, ini adalah e-money Akang. Kita tes NFC-nya apakah bekerja atau tidak. Nah, ini bekerja ya, saldonya tinggal 22.000. Oke, NFC sudah oke, dan tinggal kita coba tes charging. Oke, ini adalah tes chargingnya. Jadi peak powernya kalian bisa lihat di sini sampai 21 watt ya. Ini posisinya baterainya segini, dan rata-rata charging yang masuk sebesar 16 watt. Ini akan menggunakan adapter 67 watt milik Poco F4, dan ini adalah hasilnya. Jadi kalau dibilang fast charging ya, ini fast charging. Oke, jadi seperti itu. Oke, cukup sekian review dari Project Pixel Edge di Redmi Note 9 Pro kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mengembangkan channel Akang Sharing. Dan see you next video.